lagi bersama kami di podcast Klik Bicara. Mungkin ini setelah sekian lama kita sempat tidak podcast, mungkin ada beberapa nanti kita akan membuat video klarifikasi kenapa kita tidak podcast. Ada permasalahan atau musibah yang kami hadapi. Mungkin kembali kita pada hari ini akan membahas tentang seputar perkembangan pesta demokrasi atau pilkada serentak terkhusus di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, mengenai beberapa pasangan calon, sosialisasi berbagai tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh pemuda yang telah siap menggelar sosialisasi ini untuk ikut sebagai calon bupati. Namun setelah KPU mengumumkan berdasarkan putusnya membuka pendaftaran siapa-siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati dan juga wakil bupati di Kabupaten Indragiri Hilir pada 27 Agustus sampai 29 Agustus pukul 00 sampai malam artinya. Memang dinamika politik, perkembangan politik di Kabupaten Indragiri Hilir cukup hangat sih, pembahasan dari berbagai pendukung, baik pendukung A, B, C, ya, biasa itu setiap pencalonan itu dia punya masa, dia punya pendukung, dan ada juga dia punya elektabilitas, popularitas dari bakal calon itu sendiri. Saya tak ingin terlalu jauh atau terlalu dalam membahas kekuatan-kekuatan politik, mungkin secara perkenalan untuk teman-teman semua, terkhusus teman-teman podcast Klip Bicara ini. Pada tanggal 27 Agustus itu belum ada satupun bakal calon yang ingin maju atau mendaftarkan diri setelah pengumuman secara resmi oleh KPU. Pada tanggal 28 Agustus secara resmi itu yang mendaftarkan pertama yaitu pasangan Usali. Usali itu singkatan dari Bapak Haji Ustadz Uswaidi dan Bapak Haji Samsudin Uti yang didukung oleh Partai Gerindra dan Demokrat. Ya, sebagaimana kita ketahui, pengalaman Ustadz Uswaidi juga banyak sih. Pengalaman beliau juga ya secara singkat, beliau juga pernah jadi dosen, beliau juga pernah jadi ketua tim ses pemenangan Wardan waktu itu periode pertama. Yang kedua pernah juga menjabat ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Yang seterusnya dia pernah juga menjadi sampai sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Riau masa periode 2019-2024. Pada pesta demokrasi 2024 tadi, pemilihan pileg, beliau juga mencalonkan sebagai anggota DPRD bersama anaknya, namun beliau kayaknya tidak menyodorkan dirinya untuk terpilih, tapi lebih mendorong anak beliau untuk maju dan terpilih dari anggota DPRD Provinsi Riau masa bakti atau periode 2024-2029, dan beliau tidak duduk. Memang pada itu beliau lebih fokus mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon bupati Indragiri Hilir. Jadi target beliau memang tidak duduk sih. Kalau kita lihat secara pergerakan politik. Yang kedua itu wakil bupati Indragiri beliau, kita ketahui bukan menjadi pendatang baru. Bapak Haji Samsudin Uti ini, ya kita tahu setiap pesta demokrasi ini nama beliau juga tiap muncul, dan dia juga mantan dari wakil bupati di era Wardan di periode kedua. Kali ini beliau maju lagi bersama Ustadz Swedi, dan beliau wakil lagi yang diusung oleh Demokrat. Tentu kekuatan politik, kekuatan massa, kekuatan itu pasti ada. Setiap pendukung, kita tahu pendukung Pak Ustadz Swedi itu juga ada, dan kita juga tahu pendukung Samsudin Uti itu juga ada. Mungkin selanjutnya
pasangan pada tanggal 29 Agustus itu pasangan Herman Yuliantini. Memang ini yang menjadi pembicaraan hangat. Pasangan ini mendaftar pada sekitar pukul 9 sampai di KPU. Yuliantini sendiri kader Partai Golkar, Herman sendiri juga kita tahu Pak Herman ini latar belakangnya adalah birokrasi, sempat menjadi di birokrasi di Kabupaten Indragiri Hilir, lalu di Kabupaten Meranti atau Kepulauan Meranti, terus menjadi kepala dinas di salah satu instansi di pemerintahan Provinsi Riau, dan juga dipercaya sempat menjadi pejabat Bupati Indragiri Hilir. Setelah itu jabatan terakhir PJ-nya dirinya mundur untuk maju sebagai calon bupati berpasangan Bu Yuliantini. Memang secara pergerakan, secara kekuatan juga cukup masif dia melakukan pergerakan politik. Ditambah lagi dengan kekuatan wakil. Bu Yuliantini ini kalau nggak salah saya ada 4 periode sih, 3 periode dia terpilih dan 4 ini juga dia terpilih lagi, dapil 4 di Kabupaten Indragiri Hilir. Politisi perempuan Golkar yang cukup luar biasa di kancah tingkat Kabupaten Indragiri Hilir. Pada pesta pilkada di Inhil ini beliau mengambil tekad kayaknya untuk maju sebagai wakil bupati. Wakil bupati ini mengorbankan jabatannya sebagai anggota DPRD terpilih, dan bersama Herman dia maju dan mendaftarkan diri. Juga cukup banyak orang yang mengantar beliau dengan iring-iringan massa mendaftar di kantor KPU. Yang ketiga, ini mengejutkan setelah putusan MK, banyak orang yang mendaftarkan diri. Bahwasanya kita juga tidak menyangka bahwasanya PDI mengusung kader sendiri, mengusung calon bupati dan wakil bupatinya dengan partainya sendiri, yaitu Mimi apalah, tahu saya juga kurang, tapi yang terkenal bahasanya sih si jilbab merah bersama Bapak Profesor Supian Hamim juga mendaftar pada pukul 2.30 kalau nggak salah siang, mendaftar bersama PDI. Juga pasangan ini juga last minute juga ketemunya. Memang ada beberapa kejutan lah. Hal yang paling menarik itu ialah pasangan terakhir yang mendaftar pada jam 8 malam, yaitu pasangan Periandi dan Dani M. Nursalam. Kita ketahui memang banyak pertanyaan, banyak tanda kutip maju atau tidak, bagaimana nih nasib Peri dan Dani. Kita ketahui memang dua tokoh pemuda ini adalah mempunyai massa, mempunyai basis yang mempunyai elektabilitas dan popularitas yang cukup tinggi. Namanya juga sempat digadang-gadangkan. Terpilih kedua-duanya menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Ya, pendukungnya juga bertanya-tanya maju atau tidak, tetap bertahan dengan jabatan sebagai anggota DPRD terpilih. Ini yang menarik. Setelah itu banyak pertanyaan-pertanyaan bermunculan. Memang PKB mengambil keputusan yang cukup last minute ketika Periandi sebagai kader Golkar sejati 31 tahun beliau mengabdi di Partai Golkar, namun dirinya tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP Golkar. Tapi langkah politik Periandi kayaknya disambut baik oleh PKB itu sendiri. Saya mendapatkan informasi bahwasanya yang mempersatukan dua tokoh pemuda ini adalah ada peran besar Ketua DPW PKB Provinsi Riau, yaitu Bapak Abdul Wahid, yang juga sebelum pendaftaran beliau orasi politik lah, pengantar sebelum mendaftarkan diri. Bahwasanya kalau diceritakan sangat panjang sebelum terjadinya pertemuan untuk mempersatukan antara dua pemuda berbahaya ini.
antara Peri dan Dani ini maju di pesta demokrasi Pilkada Kabupaten Indragiri Hilir 2024. Perpanjangan sistem dan gaya politik yang cukup menegangkan. Ada di satu sisi Dani tidak akan mau nomor 2, ada satu sisi Peri juga tidak akan mau nomor 2, tetap dua-duanya ngotot nomor 1. Pertanyaan itu mungkin setiap waktu, setiap bulan, tiap minggu pertanyaan terus muncul. Gimana nih? Dan ada juga yang memprediksi Dani dan Peri itu tak akan bisa bersatu. Namun terjawab itu semua pada tanggal 28 Agustus bahwasanya PKB mengusungkan Peri Yandi sebagai bupati dan Dani M. Nur Salam sebagai wakil bupati. Dan telah resmi mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Cukup menegangkan, cukup ada nilai-nilai kesedihan karena saya juga cukup hadir waktu itu melakukan peliputan bahwasanya raut wajah Peri Yandi terkesan kesedihan beliau meninggal Partai Golkar karena beliau maju Pilkada Kabupaten Indragiri Hilir tidak memakai Partai Golkar tapi memakai perahu PKB. Di satu sisi juga Ketua DPW PKB Provinsi Riau mempertegaskan politik itu dinamis, politik itu lentur, politik itu gembira dan riang. Jadi inilah menunjukkan bahwasanya ketika orang bilang tidak bisa, ketika orang ini mengatakan tidak mau dan sebagainya, beginilah gaya politik PKB menjalankan dan berkomunikasi politik itu dengan sistem riang dan gembira. Maka bersatulah dua pemuda yang dianggap oleh ketua DPW-nya yaitu istilahnya duit tunggal. Dia membilangkan bahwasanya dua pemuda ini adalah Bupati 1 dan Bupati 2. Tak ada wakil katanya. Tapi kalau dalam sistem pemerintahan tetap ada wakil. Bagi saya waktu itu dia menyampaikan Peri Bupati 1 dan Dani Bupati 2. Ya begitulah potensi-potensi yang disampaikan. Bahwasanya kedua pemuda ini cukup berpengalaman, cukup mengerti sistem pemerintahan dan mengerti apa yang diinginkan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Maka dari itu PKB mengusung kedua pemuda tersebut. Mungkin secara singkat dan secara sedikit saja saya memaparkan. Kami akan berusaha menghubungi perkembangan para calon, mau tim koalisi, siapa yang dipercaya dari pasangan calon, kita akan mencoba menghadirkan di podcast kami, termasuk calonnya sendiri. Kita akan bedah visi misi beliau, apa yang terjadi permasalahan di Kabupaten Indragiri Hilir, apa yang kurang, sektor apa yang mereka tawarkan kepada masyarakat Indragiri Hilir, bagaimana mereka memecah permasalahan ini. Doakan saja semoga apa yang kita inginkan untuk hadir di podcast kami, semua calon, kita akan usahakan semua calon baik bupati dan wakil bupati untuk hadir di podcast kami, membedah visi misi beliau agar masyarakat juga tahu kualitas calon pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.